Biar sama Bu Sri Penny dulu ya. Bu Sri Penny. Oke, Bu Penny bersama dengan Bu Sri Penny dulu ya. Siap. Bu Sri Penny. Ya. Silakan. Pesertanya masih 100. Oh di ya, banyak YouTube. yang YouTube ya. Iya benar. Silakan Bu Sri Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Persaini Sidik atau Ibu Penny selaku Ketua AKMI 2022, yang kami hormati seluruh koordinator dan wakil koordinator. Mohon maaf Ibu Sekjen, Ibu Yuna Trikadarisman, dan seluruh teman-teman calon penulis AKMI tahun 2022. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara sosialisasi tahap ketiga, seleksi penulisan soal AKMI 2022. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad selalu kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapkan syafaatnya. Bapak Ibu semuanya, baik yang di YouTube maupun di Zoom, pada kesempatan malam hari ini, waktu sepenuhnya untuk paparan terkait seleksi tahap 3 kepada Ibunda Persaini Sidik atau Bunda Penny, kami persilakan dengan segala hormat. Monggo Bunda. Masih di mute, Bu. Bu. Oh ya, mohon maaf. Terima kasih Bu Sri Penny atas kesempatannya pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah sejak 2 minggu yang lalu kita pernah bersama-sama dalam satu ruang ini dalam jumlah yang lebih besar lagi, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama lagi setelah melalui satu tahap yang dilalui oleh Bapak dan Ibu semua. Salam hormat kepada ada Pak Mujahid di sini, ada Bu Putri, dan Bapak dan Ibu koordinator dan wakil koordinator di masing-masing literasi sudah bergabung di sini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi sehat walafiat dan selalu semangat untuk melakukan sebuah perjuangan sehingga kita bisa terus melakukan langkah-langkah yang taktis untuk bisa mengubah pendidikan di Indonesia, utamanya adalah di madrasah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh kami selaku panitia rekrutmen calon penulis soal yang kelak nanti akan menjadi penulis soal jika Bapak dan Ibu bisa terus bertahan sampai ke roda 45 besar di masing-masing literasi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu terus semangat dan terus berjuang untuk bisa meraih prestasi yang tentunya Bapak dan Ibu inginkan. Ya. Salam sehat ya Bapak dan Ibu semua, jaga diri, jaga protokol kesehatan karena saat ini sangat luar biasa, COVID sangat meningkat ya, walaupun mungkin dalam berita tidak seperti sebelumnya karena Omikron ini lebih ringan gejalanya, tapi jangan diabaikan ya Bapak dan Ibu, karena yang dihadapi oleh kita semua adalah anak didik. Nah, mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu bisa menjaga diri. Baik Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu kemarin melalui tahap seleksi tertulis yang pertama atau merupakan tahap kedua ya sebenarnya. Nah, dan ini adalah hasil
yang sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu, dan tentunya Bapak dan Ibu siap bergabung lagi bersama kami untuk bisa mengikuti langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu berikutnya. Oke, siap ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah di sini yang sudah bergabung 300 lebih orang, dan mudah-mudahan yang di YouTube streaming juga sudah banyak, karena totalnya itu sekitar 1.600 orang yang bergabung bersama kita, dan ditambah Bapak dan Ibu dari guru, dari koordinator dan wakil koordinator. Nah, izinkan saya kembali share screen untuk Bapak dan Ibu semua terkait langkah-langkah yang harus dilakukan di tahap kedua ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini ya sebentar saya pindahkan dulu. Nah, oke. Mohon doanya ya, karena di sini internetnya sedang turun naik juga, tapi menyiapkan yang lain sih, mudah-mudahan tidak ada kendala. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini saya akan memaparkan ya langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh calon penulis butir soal AKMI tahun 2022 ini, yaitu kegiatan seleksi tahap ketiga atau merupakan tahap kedua dari proses penulisan ya, penulisan. Jadi kalau kemarin Bapak dan Ibu sudah melakukan penulisan tentang stimulus, nah sekarang apa nih harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu ya? Bapak dan Ibu, ini selalu saya sampaikan ketika kita melakukan kegiatan, jangan lupa ya, kita selalu banyak tersenyum supaya imun kita bertambah, imun kita meningkat, dan itu adalah salah satu obat yang baik untuk diri kita. Ya, salam jumpa kembali untuk para calon penulis yang lolos dari seleksi yang sebelumnya, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi orang yang tangguh sampai ke final, di mana Bapak dan Ibu akan bergabung bersama kami. Salam semangat untuk perubahan pendidikan di NKRI. Bapak dan Ibu, ini ya prosesnya. Jadi kemarin sudah disampaikan bahwa ada pelamar sejumlah 5.256 personal. Kemudian Bapak dan Ibu juga bagian yang lolos seleksi berkas dari sejumlah 3.762 personal. Kemudian setelah mengikuti tahap yang kemarin, ya tahap penulisan stimulus, ya terseleksi ya dengan luar biasanya Bapak dan Ibu yang mendampingi di masing-masing literasi ini bekerja tanpa lelah untuk bisa menseleksi ya stimulus dan soal yang kemarin sudah diberikan kepada kami. Maka dari hasil tersebut ada 1.625 personal ya, dan mudah-mudahan yang 1.625 personal ini bergabung bersama-sama baik itu melalui link Zoom maupun di YouTube streaming. Selamat ya Bapak dan Ibu atas upaya dan jerih payahnya, dan terus bertekad untuk bisa menjadi penulis yang handal. Ya, kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu. Nah, ini dari literasi membaca. Bapak dan Ibu bisa lihat satu-satu. Berapa orang dari MI-nya, dari MTS-nya, dan dari MA-nya. Numerasi juga demikian, literasi sains juga demikian, sosial budaya juga demikian, dan semua yang terseleksi ini alhamdulillah di atas 100 orang ya semuanya, dan terbanyak masih dari sosial budaya MA. Luar biasa. Ya, salut buat Bapak dan Ibu semua atas perjuangannya. Dan hari ini, ayo kita kembali lagi melakukan sesuatu, melakukan suatu kerja. Apa sih yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu saat ini? Oke, Bapak dan Ibu. Nah, saya tidak mengevaluasi sedikit saja ya, ini kosong, tidak saya isi. Karena saya hanya ingin mengingatkan awalnya bahwa ayo Bapak dan Ibu, setiap manusia itu pasti sudah diciptakan kreativitasnya yang mungkin belum terasah oleh kita. Jadi hindari plagiat, ya, jangan menjadi meniru kemudian menulis sesuatu yang milik orang lain tanpa kita meramu kembali, ya. Jadi
banyak di antara sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang akhirnya tidak bisa menuju seleksi tahap berikutnya karena disinyalir ya itu adalah plagiat. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang lolos ini orang yang tepat, Bapak dan Ibu mau berkreasi dan berani berkreasi, dan akhirnya Bapak dan Ibu melakukan karya-karyanya, menuliskan karya-karyanya, menuangkan karya-karyanya sendiri, sehingga menghasilkan sebuah karya yang dinilai baik dan lolos ke tahap ini. Selamat ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Oke, Bapak Ibu kita lanjut nih, mohon maaf ini ada yang nyoret-nyoret di sini. Oke ya, kita hapus dulu. Nah, yuk kita menuju seleksi tertulis tahap kedua dan sesungguhnya ada seleksi tahap ketiga ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Ya. Ini sebentar. Nah, ini ya. Jadi tujuannya juga sama. Pokoknya nanti Bapak dan Ibu kalau nanti serius, kemudian benar-benar menyimak apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan oleh kami, kemudian banyak diskusi dengan para pendamping nanti di masing-masing literasi dan jenjangnya, silakan ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu melahirkan karya terbaiknya untuk saat ini ya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa lolos ke tahap berikutnya. Oke, jadi ini yang sudah kemarin kami nilai dari seleksi. Ini seleksi tertulis pertama ya Bapak dan Ibu. Jadi tahap kedua, penugasan Bapak dan Ibu adalah menyusun stimulus narasi dan contoh soal. Titik beratnya adalah memang di stimulus, sehingga kita ingin melihat bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengekspresikan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, apa yang ingin digagas oleh Bapak dan Ibu. Ya, makanya kami meminta Bapak dan Ibu cukup buat narasi saja ya dengan contoh soalnya. Titik berat kami adalah ingin melihat bagaimana Bapak dan Ibu menuangkan ekspresinya secara mandiri. Ya, tulisan Bapak dan Ibu itulah yang benar-benar kami nilai. Nah, untuk yang seleksi berikutnya, seleksi tertulis kedua, apa ini? Nah, Bapak dan Ibu, berikutnya adalah Bapak dan Ibu harus menyelesaikan soal. Ya, soalnya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekarang konsentrasi penyusunan soal berbasis literasi. Hati-hati ya Bapak dan Ibu, terutama yang numerasi harus berbasis literasi. Ya, Bapak dan Ibu pasti sudah paham apa itu literasi, karena literasi adalah kita menyajikan sesuatu yang real, suatu fakta, suatu fenomena yang memang ada di hadapan kita. Ya, nah kemudian karakternya apa yang disusun oleh Bapak dan Ibu? Kami telah menyiapkan banyak stimulus, ya ada stimulus yang kami sediakan. Nanti Bapak dan Ibu memilih. Jadi Bapak dan Ibu tidak konsentrasi lagi menyusun stimulus, tapi Bapak dan Ibu konsentrasi bagaimana menyusun soal dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, isian singkat, menjodohkan, dan pilihan ganda kompleks. Seperti apa? Ya, kita akan bahas satu-satu. Ya. Jadi penugasannya nanti Bapak dan Ibu akan menyusun 5 butir soal dengan bentuk soal yang berbeda-beda. Sesuai instruksi yang tertera di dalam matriks yang sudah disusun oleh Bapak Ibu dari masing-masing literasi. Ya. Seperti 2 minggu lalu, Bapak dan Ibu akan ada pendampingan oleh masing-masing koordinator. Nanti waktunya sudah ditentukan, Bapak dan Ibu tinggal mengikuti saja jadwalnya. Mohon Bapak dan Ibu lebih serius lagi, karena memang secara teknis, teman-teman yang hebat ini, yang luar biasa di dalam proses pendampingan program AKMI ini akan secara terbuka memberikan jawaban-jawaban jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan. Ya,
Nah, ini adalah prosesnya. Jadi kita di proses berikutnya, di seleksi tertulis kedua. Dan kalau lolos, Bapak dan Ibu akan masuk next. Ya, seperti apa? Kita tunggu. Ya, seperti apa progres berikutnya. Oke, Bapak dan Ibu siap ya. Sekarang saya ingin menjelaskan. Nah, pemilihan stimulus. Jadi nanti kami akan memberikan sajian stimulus. Ya, sajian stimulus. Nanti Bapak dan Ibu tinggal memilih saja. Nanti ada kode pilihan dalam kolom matriks yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, ya. Dan setiap calon hanya memilih salah satu saja dari beberapa pilihan yang disediakan pada setiap jenjang dan pada setiap literasi masing-masing, ya. Setiap satu kode pilihan akan mengembangkan stimulus dan penulisan soal sesuai paket yang tercantum. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus hati-hati ya. Jangan lompat-lompat membuat soalnya ya. Loh, stimulusnya nggak panjang, bisa nggak bikin soal banyak? Bisa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus berlatih ya. Jadi Bapak dan Ibu harus fokus. Tugas Anda adalah menulis 5 bentuk soal sesuai instruksi. Nah, seperti apa instruksinya? Nah, ini dia. Ini matriks. Ya, matriks. Di matriks ini pasti ada judul dong. Nah, saya tekankan di sini karena nanti yang disodorkan oleh Bapak dan Ibu kan cukup banyak. Karena dipisahkan oleh kami antara jenis literasinya dan jenjangnya. Jadi, perhatikan. Nanti ada pilihan stimulus, bisa stimulus dari literasi, membaca, bisa sains, bisa sosbud, atau bisa numerasi. Kemudian cek juga jenjangnya. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu keliru membuka matriksnya. Ya, jadi ini ya yang harus diperhatikan pertama oleh Bapak dan Ibu. Kenapa kok hal sepele harus saya sampaikan? Itu kan sepele banget, kita bisa baca. Mohon maaf Bapak dan Ibu, beberapa kali saya melakukan hal yang sama. Ternyata seringkali di antara teman-teman kita itu suka tidak memperhatikan judul. Pokoknya taunya judulnya adalah literasi sains, maka buka literasi sains, tapi lupa membuka jenjangnya yang mana yang harus ditelusuri, yang mana yang harus dikembangkan. Nah, inilah makanya saya menulis ini, ya. Supaya Bapak dan Ibu tidak lupa. Karena kejadian juga kemarin. Ya, jadi kami bingung. Ini orang mengarahnya menulisnya numerasi tapi isinya muatannya bukan itu. Nah, terjadi kan? Nah, walaupun karena kenapa? Nah, itulah ya. Ada kadang-kadang konsentrasi kita menurun ya, tapi kalau diingatkan seperti ini, mudah-mudahan bisa lebih konsentrasi lagi, bisa fokus lagi ya Bapak dan Ibu. Dan ini adalah model matriksnya. Jadi lihat ya Bapak dan Ibu, ini juga sama. Kemarin literasinya di awal ada ya. Kemudian jenjangnya ada MI, MTS, MA. Kode pilihannya kemarin juga ada. Kode pilihan pun tidak kami rubah. Nah, yang sedikit kami rubah di sini Bapak dan Ibu memilih judul stimulus. Ya, nanti ada beberapa judul stimulus yang akan tercantum dan tetap Bapak dan Ibu harus memperhatikan level kognitifnya. Ya, level 1, L2, L3. Nah, indikator butir soalnya juga tidak berubah ya Bapak dan Ibu, tetap. Jadi kalau kemarin Bapak dan Ibu sudah membaca indikator butir soal dan Bapak dan Ibu sudah memilih kode pilihannya, maka Bapak dan Ibu harusnya sudah tidak asing lagi tidak asing lagi untuk bisa mencerna dengan baik indikator butir soalnya. Bedanya di mana? Bedanya di sini Bapak dan Ibu di ujung. Satu indikator butir soal kemarin, kami hanya minta 1 soal yang sudah ditentukan. Kalau sekarang, 1 indikator butir soal nanti ada yang harus dibuat soalnya lebih dari 1.
tapi ada juga yang hanya satu. Nah, ini tergantung nanti instruksi dari masing-masing. Dan semuanya tertulis di matriks. Itulah yang Bapak Ibu harus perhatikan. Sehingga nanti soalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kok satu indikator butir soal bisa lebih dari satu soal? Bapak dan Ibu, di dalam kaidah penulisan indikator butir soal itu tidak boleh terbuka lebar sehingga nanti banyak sekali soal-soal yang bisa disusun. Tapi indikator butir soal yang bagus juga tidak yang kurang bagus itu dia hanya bisa menerjemahkan satu soal. Tapi indikator butir soal yang ideal di dalam dari satu indikator itu bisa paling tidak 7 sampai 10 butir soal yang bisa dikembangkan. Bapak dan Ibu hanya diminta 2, tapi yang 2 ini apa bentuknya? Bapak dan Ibu harus benar-benar memperhatikan, ya. Nah, berikutnya adalah, nah ini contohnya saya mengambil dari matriks. Mohon maaf, ini bukan membaca tapi sosial budaya, ya. Dari sosial budaya. Ini hanya contoh. Jadi ini sosial budaya yang sudah disusun. Saya mohon maaf memberikan warna-warna supaya nanti memudahkan maksudnya Bapak dan Ibu untuk bisa merekam di dalam otaknya, oh ini batasan ini yang harus dilakukan. Nah, ini kita lihat Bapak dan Ibu, tetap ada kode pilihan. Jadi di sini untuk sosial budaya tingkat MA, ini ada 3 pilihan. Bapak dan Ibu cukup memilih satu saja, kemudian Bapak dan Ibu melihat apa ya judul stimulusnya dan apa yang nanti muatan stimulusnya sudah disediakan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membuat stimulus seperti kemarin. Nah, perhatikan juga di sini ada L1, L2, L3. Nah, di sini tagihan yang diminta dari sosial budaya tingkat MA untuk literasi, untuk L1, untuk indikator pertama, L1 level kognitifnya, proses kognitifnya adalah L1, diminta tagihannya ada 2 jenis atau 2 bentuk soal. Itu pilihan ganda, isian singkat. Nah, untuk setiap literasi ini berbeda ya Bapak dan Ibu, tergantung bagaimana para tim ini menyusun susunan ini. Jadi ini kebetulan yang saya ambil literasi membaca. Jadi susunannya seperti ini. Kemudian yang L2. L2 kebetulan yang ditagih ini hanya satu saja. Ya, hanya satu saja. Yaitu pilihan ganda kompleks. Ya, ini dijadikan nomor 3. Nah, yang L3 menalar. Luar biasa Bapak dan Ibu. Menalar ini soal yang lebih sulit dibandingkan L1 dan L2, ya. Ini juga diminta tagihannya 2 bentuk soal, benar, salah, dan menjodohkan. Nah, sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Demikian juga yang lainnya, ya. Kalau Bapak dan Ibu mau memilih yang 4, 3, 2, boleh. Mau milih 4, 3, 3 boleh, tapi ambillah satu paket ini, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga kita lihat bentuk soal yang disusun ini variannya ada 5 macam. Ya, pilihan ganda, isian singkat, PG kompleks, benar salah, menjodohkan. Nah, nanti seperti apa contoh-contohnya setelah ini akan saya sampaikan juga. Nah, berikutnya ini gambaran. Nah, ini baru dari literasi membaca MA. Ya. Nah, kita lihat di sini ada kode pilihan. Di sini juga ada kode pilihan. Nah, jadi ini nanti muatan stimulusnya di bawahnya. Kita lihat judul stimulusnya, Terpanggang Ragaku. Nah, ini karyanya Bu Sri Pen yang saat ini menjadi moderator ya. Nah, ini kita lihat. Nah, Bapak dan Ibu harus memperhatikan satu ini ya, satu ini. Kita lihat, ini sajian soal nanti yang harus dibuat oleh Bapak dan Ibu. Pilihan ganda sampai ke PG kompleks di L3. Di L3 tagihannya hanya 1 soal. Tapi L1, L2 tagihannya masing-masing 2 soal dengan bentuk yang berbeda. Nah, kita perhatikan. Sama nggak judulnya? Ini kebetulan ada 2 tawaran stimulus ya. Nah,
ini saya tampilkan yang pilihan stimulus 1. Ini judulnya terpanggang ragaku, cek. Betul tidak? Ini terpanggang ragaku. Ya. Nah, kemudian barulah Bapak dan Ibu siap menulis soal, ya, menulis instrumen dengan kaidah-kaidah yang ayo nanti kita akan disampaikan ya beberapa tem yang harus diketahui oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk numerasi MA. Numerasi MA ini istimewa. Jadi kenapa? Karena kode pilihannya bukan 3, jadi sama seperti kemarin ya, tapi ada 4. Nah, kalau tadi bahasa kan 3. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu tetap harus memperhatikan ya kode pilihannya dan muatannya seperti ini. Nah, ini numerasi MA. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini ada pengisian identitas instrumen. Oh ya Bapak dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu saya jelaskan seperti ini, seperti yang ada dibahas. Sebenarnya ada yang sains ya, tapi kayaknya terhapus. Nah, ini ada pilihan stimulus 1. Sebenarnya di bawah ini ada lagi pilihan stimulus 2. Bapak dan Ibu cukup memilih salah satu dari 2 yang disediakan untuk kode pilihan yang ini. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi cukup 1 saja Bapak dan Ibu mengambil stimulus. Nah, demikian juga ini kalau MA numerasi ini memang lebih banyak di kode pilihannya, tapi masing-masing kode pilihan ini hanya menawarkan 1 stimulus ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti dicek ya. Ini sudah dibuatkan oleh Bu Yuna Putri yang nanti harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Seperti biasa, namanya siapa, instansinya dari mana. Kemudian Bapak dan Ibu silakan menulis kembali ini ya. Di nomor 1, 2, 3, 4-nya apa saja nomornya disesuaikan sesuai dengan yang sudah ditawarkan ya. Nah, ini hampir sama seperti kemarin ya. Nah, jadi ini tadi. Nah, sepertinya kalau stimulus diulang lagi juga lumayan ya, tapi yang penting adalah ini. Soal 1 jawabannya harus ada ya Bapak dan Ibu. Soal 2 jawabannya juga harus ada. Soal 3 juga demikian sampai soal yang kelima jawaban soalnya harus ada. Ya. Dan pastikan jawabannya adalah benar, tepat ya, dan tidak mengandung ambigu ya, tidak ragu-ragu orang menjawabnya ya, apalagi nanti penulisnya sendiri. Kadang-kadang penulis soal itu ketika menyusun soal berikutnya setelah disodorkan soal Bapak dan Ibu sendiri yang ditulis itu suka lupa loh, seringkali lupa benar nggak sih ini soal yang saya tulis, karena kalau yang sudah jam terbangnya tinggi, jumlah soalnya sangat banyak sekali yang sudah disusunnya, kadang-kadang lupa, termasuk saya sendiri. Kadang-kadang ragu, ini benar nggak sih dulu soal saya. Biasanya saya ngecek dulu, benar nggak sih ini saya yang buat, gitu. Ngecek ya, kita harus cek. Oh kalau benar ya, alhamdulillah, berarti lolos soalnya gitu aja ya. Nah, sekarang bagaimana kita menulis pertanyaan-pertanyaan atau menulis pernyataan, ya. Kemudian bagaimana kita membuat jawaban-jawaban, kemudian memilih jawabannya seperti apa. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu harus perhatikan ini. Di dalam instrumen, pertama yang betul-betul Bapak Ibu harus perhatikan adalah konteks. Konteks ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Karena kita ingin melihat apakah anak ini hanya tahu hal-hal kecil saja tentang personal ini misalnya profesi seseorang gitu ya, kemudian jabatan atau apa ya, penemu ahli gitu ya, atau dia bisa melihat lingkungan yang lebih luas, baik lokal di sekitarnya sampai skala nasional ya, dan global ya. Global itu anak-anak ini biasanya tingkat MA kita dorong sampai ke tingkat global. Ya, dia tahu tentang kondisi dunia dari apapun. Apakah kondisi politiknya,
kondisi lingkungannya, dan sebagainya. Nah, di AKMI ini ada ciri khas yang seringkali ditimbulkan atau dimunculkan, dan kita dorong untuk dimunculkan. Nanti Bapak dan Ibu kalau lolos sampai ke tahap kita bersama, ya 45 besar, akan ada dorongan untuk menyusun soal-soal yang berbau religius, ya, dan kehidupan bermasyarakat. Ini konteks, ini sangat penting banget, sehingga nanti kita tahu apakah anak kita sudah berpikir secara global atau dia berpikir tentang lingkungannya sendiri. Ya, biasanya untuk anak MI karena dia masih dasar, MTS juga kan masih dianggap dasar ya sekarang, berpikirnya cenderung ke lokal. Walaupun dengan adanya internet, ya, dengan adanya dunia tanpa batas saat ini, kadang mereka lebih hebat dari kita. Jangan salah, ya. Kemudian konten. Konten ini pengetahuan sungguhnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat di beberapa kisi-kisi atau di sekarang mungkin Bapak dan Ibu pernah membuka kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang kurikulum prototipe itu Bapak dan Ibu sekarang sudah diresmikan menjadi kurikulum Merdeka. Baru hari Jumat kemarin diresmikannya, alhamdulillah saya ikut serta dalam undangan tersebut. Dan luar biasa ya, peluncurannya itu sangat luar biasa, masif juga, dan mudah-mudahan madrasah tidak tertinggal ya. Nah, jadi dalam dimensi pengetahuan ini, pertama, apakah anak-anak bisa kita kenalkan fakta? Fakta itu adalah sesuatu yang paling sederhana yang bisa kita kenalkan atau bisa kita tanyakan kepada anak-anak. Yang kedua adalah konsep. Apakah mereka memahami konsep ya dari sebuah kejadian atau ada perilaku atau ada apapun ya, atau apakah anak-anak paham dengan prosedur? Nah, ini prosedur ini sudah berat, artinya sudah sangat lumayan berat gitu ya. Kenapa? Karena saat ini masih banyak yang belum berpikir secara prosedural. Banyak banget. Ya, banyak banget. Nah, sekarang ini kan orang pokoknya berpikir tentang pengalaman. Nah, ini. Nah, prosedur inilah yang seringkali belum melekat di anak-anak Indonesia, mungkin juga kita sebagai seorang guru. Sehingga menularkan kepada anak-anak ini belum sebaik yang seharusnya gitu ya. Termasuk saya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian metakognitif. Nah, kalau metakognitif ini adalah di mana anak-anak ini sudah memiliki kesadaran sendiri. Jadi dia sudah tahu, oh ada hal ini, maka saya harus melakukan ini. Oh ada masalah, maka saya harus membantu menyelesaikan masalah. Oh ada sesuatu inovasi keilmuan yang baru, maka saya harus mempelajari. Nah itu adalah cara berpikir metakognitif. Jadi sesuatu yang memang sudah dia bicara rasionalnya bagus, dia bisa berargumentasi, bisa memutuskan, bisa bekerja mandiri, kemudian mengambil keputusan, bisa mengeluarkan ide, gagasan, dan sebagainya. Nah, jadi ini ya, tadi meliputi faktor konsep prosedur metakognitif. Nah, metakognitif ini memang kalau di kita, di Indonesia, saya nggak tahu itu kenapa, Bapak Ibu cek KI-KI-nya. Ya, tapi kita tidak bicara KIKD ya saat ini, karena metakognitif itu hanya dikenalkan untuk tingkat MA. Padahal kalau menurut saya itu keliru. Padahal dari anak kecil itu bisa bermetakognitif ya, tapi nggak apa-apa, saya tidak membahas itu. Tapi paling penting adalah tadi ini, fenomena, prosedur kejadian-kejadian yang ada, bagaimana dia membuat ide gagasan yang sistematis. Sistematis itu kan harus ada prosedur. Sikap rasional, berargumentasi yang baik, ini juga harus ada prosedurnya kan, berargumentasi yang baik. Bagaimana sistematika kerja mandirinya dan seterusnya ya. Nah, ini konten yang diinginkan ya dari instrumen yang harus disusun oleh Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, nah ini mohon maaf ini suka ada yang nyoret-nyoret ini ya. Nah, berikutnya adalah kompetensi. Kompetensi itu tentunya Bapak dan Ibu tahu kemampuan yang sudah ada pada anak didik kita. Nah, kemampuan itu adalah
bereksplanasi. Jadi bagaimana dia bisa menanggapi tentang sebuah fenomena, dia sudah tahu ilmunya, apakah dia bisa menjabarkan keilmuannya, bisa menerapkan keilmuannya, bisa sampai dia memberikan sebuah gagasan-gagasan. Nah, ini kompetensinya, ya. Nah, ini sangat penting diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, sehingga kami berharap Bapak dan Ibu tidak sekedar berbicara tentang teori. Teori cukup ada di ruang kelas. Yang kita ajarkan di dalam berliterasi ini adalah bagaimana mengenalkan sebuah fenomena yang ada di permukaan bumi ini, apapun bentuknya. Tapi kita harus memberikan suatu dorongan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak itu benar-benar mengenal lingkungan sekitarnya, mengenal dirinya sendiri, mengenal keluarganya dengan baik, lingkungannya, menjaga lingkungannya, dan sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi catatannya, jika nanti Bapak dan Ibu membuat soal instrumen, hindari pertanyaan, pernyataan yang hanya mengingat dan bersifat teoritis. Tolong ini dihindari. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang dilakukan? Kuatkan pembiasaan keterampilan berpikir. Jadi keterampilan berpikir itu memang harus dilatih. Maka saat ini Bapak dan Ibu yang harus terlatih bagaimana membuat sebuah instrumen yang bisa mendorong anak-anak punya kebiasaan berpikir terampil. Sampai dia bisa berpikir kritis. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, berikutnya, aduh, ini mohon maaf ini ada aja yang bikin coret-coretan ya. Kemudian, nah ini yang kemarin kalau nggak salah ada yang nanya ya, dimensi proses kognitif. Jadi Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu membuat soal HOTS? Tidak harus Bapak dan Ibu, ya. Karena sebelum ini ada fenomena yang sangat luar biasa sejak tahun 2012. Ya. Bahkan itu sesungguhnya ingin dikibarkan sejak tahun 2007. Tapi 2012 melalui kurikulum 13, maka banyak sekali mengangkat tentang high order thinking skill. Hati-hati dengan bahasa tersebut. Tidak melulu kita harus menyusun instrumen-instrumen HOTS. Kenapa Bapak dan Ibu? HOTS itu perlu anak-anak ini matang di dalam memahami pengetahuannya. Anak-anak ini perlu ada pembiasaan cara berpikirnya. Baru kita bisa mengajak HOTS. Ya. Nanti insya Allah pada termin berikutnya saya akan menjelaskan satu-satu. Itu. Kalau saat ini karena kita hanya berbicara tentang soal, nah ini yang saya jelaskan. Jadi Bapak dan Ibu, nanti ada istilah Law Other Thinking Skills. Ini identik yang disebut L1. Loh, berarti ini soalnya gampang dong. Apalagi di sini kata kerjanya ada mengingat. Bukan Bapak dan Ibu. Tetap di dalam soal yang sederhana ini, Bapak dan Ibu mendorong anak-anak ini terampil dalam berpikir, paling tidak stimulus yang ada dibaca oleh anaknya setelah mereka membaca kalimat per kalimat yang disodorkan oleh Bapak dan Ibu sebagai pertanyaan. Ya. Jadi itu ya. Nah, mengingat ya, memang ini kalau kita melihat taksonomi Bloom, ya ini kata kerja mengingat adalah level yang paling rendah. Tapi jangan salah ya, Bapak dan Ibu. Saya punya pengalaman. Saya dulu menjadi evaluator PKBM, tahu ya PKBM. Semua soal itu saya buat untuk mengingat. Apakah mereka bisa baca? Menjawab sama sekali tidak. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar sesungguhnya. Karena mereka tidak pernah diinformasikan. Karena mereka tidak pernah diarahkan apa yang harusnya mereka ketahui pada tahun berjalan mereka belajar. Nah, itu. Jadi mengingat itu belum tentu
bisa dijawab anak dengan baik, mungkin siswa-siswi Bapak dan Ibu, siswa-siswa atau murid-murid Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan baik karena Bapak dan Ibu pernah menjelaskan, pernah memotivasi untuk membaca buku, pernah mendiskusikan mungkin, nah itu. Nah, tapi tetap ya Bapak dan Ibu di dalam LOTS ini keterampilan berpikirnya. Pokoknya Bapak dan Ibu harus membuat soal di mana soal ini bisa menarik dari stimulus. Ya, dari stimulus. Walaupun dia, nah, jadi di sini anak ini hanya, oh ini stimulusnya ada ya pasti di stimulus. Anak baca, oh ini jawabannya ada di stimulusnya kok. Jawab. Kita tidak meminta anak untuk berpikir lebih jauh lagi, ya. Untuk ngatik-ngatik rumus misalnya, tidak di LOTS itu. Pokoknya dia membaca stimulus, tapi nanti pertanyaannya, sanggupkah anak-anak ini membaca stimulus yang sudah di hadapan mereka? Nah itu. Kalau MODS ini sudah di level menengah, yang seringkali disebut L2. Nah, kemudian kalau HOTS ini baru L3. Ya, L3. Nah, kalau dari taksonomi Bloom itu mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Ini taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson, ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu dimensi proses kognitif harus diperhatikan. Tapi sekali lagi, jangan sampai Bapak dan Ibu menyusun soal L1 akhirnya menjadi soal ingatan. Tidak seperti itu. Tetap keterampilan berpikirnya harus dimasukkan ke dalam pertanyaan tersebut. Tapi anak-anak tidak harus bekerja keras untuk mengolah, menganalisis, tidak perlu. Tapi dia tahu, oh di sana ada jawabannya di dalam stimulus. Tapi apa yang harus dijawab? Nah itu. Nah ini hanya contoh aja, sekedar contoh. Jadi kalau mengingat, sebutkan ibu kota negara RI. Saya yakin semua anak Indonesia tahu. Percaya Bapak dan Ibu? Saya tidak. Kalau kita ke pedalaman belum tahu loh ibu negara RI itu apa. Ya. Siapakah Presiden RI pertama? Apakah semua anak tahu? Ini soal ingatan. Ternyata sebagian besar mungkin tahu, tapi ternyata masih ada yang belum tahu. Ya, apalagi anak zaman sekarang itu kelas 3, kelas 4. MI itu kadang-kadang tidak paham itu presiden pertama siapa. Padahal kalau zaman saya kecil dulu, masih kelas 1, saya dulu sekolah dasar, saya sudah paham presiden pertama. Karena memang presidennya kan baru 2 ya waktu itu. Nah, kemudian ini masih lot juga, tapi hanya proses dukungan terhadap. Nah, ini juga sama. Ini ada sesuatu yang pernah dijelaskan dari gurunya atau dari lingkungannya. Dia hanya mengulang kembali ide-ide yang pernah ada tuh dia mengulang kembali. Itu saja. Berarti kita tahu bahwa dia sudah paham. Nah, tapi ada aplikasi ya L2 ini masuk ke proses kognitif L2. Ini adalah menggunakan informasi pada domain yang berbeda. Jadi menurut Anda, kadang-kadang pertanyaan seperti itu. Apa yang membedakan? Bagaimana Anda bisa menggunakan sebuah alat? Bagaimana Anda bisa mendemonstrasikan sesuatu, gitu ya? Bagaimana Anda bisa membuat gambar ilustrasi yang bagus? Orang-orang bisa paham tentang ilustrasi yang digambar. Bagaimana mengoperasikan alat yang sederhana, misalnya. Misalnya ada rautan model baru. Bisa nggak mengoperasikan rautan model baru? Jangan-jangan kita yang nggak bisa ya, tidak bisa. Anak-anak lebih mahir. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, HOTS, wah ini sangat banyak sekali nanti ya. Ada gagasan yang bisa diajukan. Kita disinilah mendorong kreativitas berpikir tinggi. Ya, nah itu sudah pada ranah L3. Ya, nanti Bapak dan Ibu silakan ulas sendiri. Ada apa di L1, bagaimana L2, dan bagaimana L3. Nah, kita masuk ke konstruksi soal ya, Bapak dan Ibu. Nah, konstruksi soalnya itu sama ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak perlu berpikir tentang stimulus, Bapak dan Ibu hanya memilih saja. Bapak dan Ibu tidak boleh membuat stimulus sendiri. Pokoknya stimulus yang sudah disediakan silakan pilih. Ya. Jadi harus memilih salah satu yang sudah disediakan oleh tim, ya. Nah,
Berikutnya pertanyaan bisa juga sebagai pernyataan. Ya, nanti tergantung bentuk soalnya. Nah, hati-hati saya tulis di sini, ini semuanya harus mengacu pada stimulus. Bapak dan Ibu tidak boleh lepas dari stimulus yang sudah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Perhatikan proses kognitifnya. Diminta L1, L2, atau L3. Satu lagi yang penting. Kalau bentuknya pertanyaan, ya, kalau pernyataan sudah pasti ini paragraf baru. Harus terpisah dari pengantar sebelumnya. Jadi satu paragraf baru. Cuma hanya 5 kata, nggak apa-apa. Tapi dia sesuatu yang baru. Artinya paragraf baru. Ya, kadang-kadang kita hanya yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, hanya 2 kata, tapi tidak bagus ya soal seperti itu ya. Nah, itu harus baru berdiri sendiri. Ya, harus seperti itu. Itu syaratnya. Nah, ini yang masih kalau saya lihat di berbagai sumber buku, ini yang masih belum banyak dipatuhi oleh kita. Ya, nah, sekarang Bapak dan Ibu saatnya lah Bapak dan Ibu harus mematuhi ini. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Pola jawabannya silakan nanti. Apakah nanti Bapak dan Ibu diminta untuk buat pilihan ganda kompleks, benar salah, menjodohkan, isian singkat, atau pertanyaan singkat. Yuk kita bahas satu-satu ya Bapak dan Ibu. Ini yang sangat familiar dengan kita ya, tentang pilihan ganda. Bapak dan Ibu, ini bukan sesuatu yang baru ya tentang PG. Jadi saya hanya mengingatkan saja maksimum opsinya itu 7 kata ya Bapak dan Ibu. Usahakan pasti bisa. Karena saya tidak ingin Bapak dan Ibu membuat kalimat baru yang panjang banget di setiap opsinya. Saya tekankan lagi, kalau opsinya seperti itu tidak dibaca oleh murid kita. Kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya normal-normal aja lah ya, artinya sesuatu yang memang kita kerjakan bisa dimanfaatkan, dibaca, kan kita udah seneng ya, udah seneng banget. Daripada kita bikin panjang A sampai 3 baris, B sampai 4 baris, tidak akan dibaca Bapak dan Ibu. Ya, maka kita fair aja lah ya, cukup 7 kata. Nah ini apapun, termasuk literasi membaca. Ya, termasuk literasi membaca. Kecuali nanti memang tidak bisa ditekan untuk 7 kata. Ya. Nah, jadi ini opsinya MI ada 4, MTS juga 4, MA juga ABCDE. Dan susunannya ini yang sering kali kita abai juga. Jadi polanya, urutan ABCDE-nya seperti apa. Susunannya harus ada ya Bapak dan Ibu supaya nanti bisa dinikmati dengan baik. Sekarang versinya sudah dikomputeras, tetap kelihatan Bapak dan Ibu. Jadi kalimat pendek ke panjang atau sebaliknya. Boleh yang panjang dulu, yang 7 kata dulu, 6 kata, 5 kata. Atau kebalikannya, 5 kata, 6 kata, 7 kata. Tapi tidak layak juga, tidak bagus juga ketika opsinya A hanya 1 kata. B 1 kata, C 1 kata, tiba-tiba yang D itu 6-7 kata. Yang E juga demikian, 7 kata. Tidak bagus. Yang bagus adalah yang berimbang. Ya. Kemudian penulisan angka juga sama ya Bapak dan Ibu. Saya yakin ini saya hanya mengingatkan, Bapak dan Ibu sudah tahu. Jadi susunlah dari angka terkecil di A, yang terbesar di E, atau kebalikannya, yang di A angka paling besar, yang paling kecil di opsi E. Boleh, tapi urutan. Ya, urutan. Ya. Nah, ini pilihan ganda. Nah, ini saya sedikit aja. Oh ya, jawaban kalimat titik dibubuhkan pada opsi terakhir. Kalau dia bentuk kalimat, ya kalimat itu kan bisa sampai 7 kata. Tapi kalau jawaban singkat
cukup Bapak dan Ibu di pertanyaannya menggunakan 3 titik untuk blank, isian 1 titik untuk tanda akhir. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu paham yang saya maksud, tapi ini contoh-contoh soalnya kan banyak banget. Nanti Bapak dan Ibu lihat sendiri ya di sumber-sumber yang lain. Nah, ini saya mohon maaf ya kalau contohnya banyak sains karena saya orang sains. Ini contoh lingkungan. Nah, ini sesuatu yang sederhana sebenarnya. Tapi di mata pelajaran biologi ini dibahas sangat detail sekali. Ya. Tapi apakah anak yang tidak belajar biologi bisa menjawab ini? Harusnya bisa kalau menurut saya. Karena gambarnya lengkap, ya hanya bedanya satu ruwet yang B, yang satu yang gambar A sederhana. Kemudian ada keterangannya. Hanya itu saja. Anak hanya diminta memperhatikan tanda panahnya. Nah ini bagaimana anak-anak kan kemarin banyak yang protes. Kok soal-soal literasi sains dikerjakan juga oleh anak-anak bidang sosial. Bapak dan Ibu, sains itu ada 2. Ya, sains natural yang seringkali kita sebut IPA dan sains sosial. Sains itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi sains itu jangan berpikir hanya biologi, fisika, kimia, tapi sains itu lebih luas dari itu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengenalkan sebuah fenomena yang terjadi memang benar-benar terjadi di permukaan bumi ini. Nah, ini adalah stimulusnya. Ya. Stimulusnya yang kemudian di dalam stimulus ini diminta mencermati 2 gambar, gambar A dengan gambar B. Bapak dan Ibu pasti tahu, ini ada ujung panah, ada yang akhirnya tidak mendapatkan ujung panah lagi gitu. Nah ini sebenarnya kan tidak sulit ya kalau anak kita mau biasakan mereka baca ya. Nah sekarang kita lihat ini soal ABCD. Nah soal ABCD ini memang untuk tingkat MTS ya. Nah kita lihat, nah ini dan jawabannya adalah D. Perhatikan ya yang warna biru. Ini paragraf baru Bapak dan Ibu. Berarti ini sudah tepat dalam menyusunnya. Ada di paragraf baru. Ada pengantarnya kan sebelumnya ya. Pada gambar jaring-jaring makanan A dan B berada di habitat berbeda. Bayangkan jika belalang punah pada kedua habitat dan seterusnya. Ini sebenarnya ada kalimatnya lagi tapi saya potong. Saya mohon maaf jadi Bapak dan Ibu bingung. Tapi pertanyaannya adalah manakah kemungkinan prediksi dan penjelasan terbaik yang memiliki dampak terhadap jaring-jaring makanan? Maka ini jawabannya D. Nah, kita lihat di sini. Kita tidak membahas jawabannya ya, Bapak dan Ibu. Tapi kita lihat di sini urutan opsinya. Yang pertama kalimatnya panjang, kedua semakin pendek. Kok ini lebih dari 7? Nah, ini yang keliru, Bapak dan Ibu. Ya. Apakah ini bisa diefisienkan? Bisa. Ya, tapi kalau secara urutan ini sudah tepat. Tapi kok ini lebih dari 7 kok contohnya itu? Karena saya mengambil dari soal PISA Bapak dan Ibu. Tadinya saya mau meringkas lagi, tapi mohon maaf waktunya tidak terkejar. Ya, jadi ini urutan opsinya sudah benar, tetapi tadi 7 katanya yang masih perlu kita perbaiki lagi. Ya, kalau lihatnya seperti ini enak mesti terbaca, tapi kalau sudah dalam bentuk soal, ini beda lagi nanti, ya. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk soal pilihan ganda kompleks. Nah, saya harus menghapus lagi nih, ada coretan lagi ya. Nah, apa ini ganda kompleks? Susunannya, tatanannya hampir seperti pilihan ganda yang tadi kita bahas. Nah, tapi memilih lebih dari satu jawaban. Kemarin Bapak dan Ibu sudah buat soal ini juga kan? Nah, ini aturannya. Bapak dan Ibu, ini kok aturannya beda dengan yang lain? Bapak dan Ibu kan ini instruksi ya, Bapak dan Ibu ya, supaya adilnya kan semua guru sama. Nah, maka kita buat yang seadil mungkin lah ya dalam prosesnya. Jadi untuk MI dan MTS
kita tulisnya pakai angka 1, 2, 3, 4 gitu ya Bapak dan Ibu supaya berbeda dengan ABCD. Ya, jadi nulisnya opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Tapi kalau yang pilihan ganda biasa A, B, C, D, E kalau MA. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 untuk MA. Nah, jawaban ini hanya memilih 2 yang benar saja, baik yang di MI, MTS maupun MA. Nah, ini kita lihat contohnya. Ya, di sini ini literasi numerasi MI dan soal seperti ini sebenarnya banyak nih ya. Nah, kebetulan walaupun saya orang biologi ya, alhamdulillah yang seperti ini juga kita bisa susun ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita lihat yang warnanya biru. Oh, ini jawabannya terlebih dahulu. Jadi jawabannya 1 dan 3. Kita lihat di sini opsinya menggunakan angka supaya berbeda. Karena MA hati-hati ada 5, MI, MTS 4. ABCD juga akan sama 4 juga untuk MI dan MTS. Jadi untuk pembeda ini adalah soal PG kompleks ya. Nah, kita lihat di sini paragrafnya tuh Bapak dan Ibu. Berbeda, walaupun hanya 1, 2, 3, 4, 5 kata saja, tapi dia dipisahkan paragrafnya. Ya. Dan kemudian urutan opsinya juga dari pendek ke panjang. Ya, nah ini yang diinginkan ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus berkreasi sedemikian rupa supaya bisa membuat tatanan paling tidak seperti inilah ya Bapak dan Ibu. Ya, bahkan mungkin Bapak dan Ibu bisa berbuat yang lebih baik lagi. Dan ini bentuk benar atau salah. Nah, benar salah bisa di ya atau tidak pilihan. Biasanya kalau nggak salah di sosbud ya lebih suka ya atau tidak ya. Nanti Bapak dan Ibu tanya saja pada masing-masing pendampingnya. Ini mengidentifikasi pernyataan benar atau salah atau ya atau tidak gitu. Benar salah atau ya tidak. Nah, ini. Opsinya adalah memilih satu jawaban dalam bentuk benar salah, ya tidak atau pilihan lain ya. MI MTS kita minta hanya 3 pernyataan saja, MA terdiri dari 4 pernyataan. Dan jangan lupa ini harus benar-benar nyangkut dari numerasi. Nah, ini contohnya, saya ngambil yang simpel-simpel aja, seperti ini ya. Jadi ini ada stimulusnya yang Bapak dan Ibu bisa baca. Kemudian saya tarik soalnya seperti ini, pilihan benar atau salah seperti ini, dan ini jawabannya benar salah. Bapak dan Ibu, ini bukan sekedar teori Bapak dan Ibu. Tapi di sini bagaimana menggambarkan sebuah prosedur. Yang pertama konsepnya dulu. Pertama lagi adalah fakta dulu. Fakta, ini ada kupu-kupu loh. Kamu tahu nggak kupu-kupu itu berasal dari ulat yang pernah jadi pupa. Itu fakta. Bagaimana konsep kupu-kupu? Kupu-kupu adalah hewan yang bertelur. Telurnya menjadi ulat. Ulatnya karena makannya banyak dan suatu saat dia akan mengalami metamorfosa yang besar jadi pupa dulu. Pupa, nah itu adalah itu adalah prosedur. Kalau konsep, apa konsepnya? Konsep apa yang dimaksud dengan kupu-kupu? Kamu paham nggak kupu-kupu punya kaki 3 pasang, ya? Kemudian kupu-kupu jenisnya macam-macam dan seterusnya. Nah itu. Nah ini yang harus diajarkan. Kalau sampai ke metakognitif seperti apa? Nah ketika anak ini melihat kupu-kupu, dia bisa banyak gagasan. Mungkin di literasi membaca dia punya gagasan membuat puisi yang indah tentang kupu-kupu. Secara otomatis dia akan menggambarkan kupu-kupu yang sekarang harus banyak dipelihara dan seterusnya gitu ya.
Nah, atau akan berpikir kupu-kupu supaya banyak di sekitar kita, apa yang harus dilakukan? Ya, tumbuhannya jangan dibongkar, ya, jangan dihabiskan karena mereka bisa hidup kalau ada tempat hidupnya. Di mana tempat hidupnya? Bertelurnya aja di daun, makanannya aja daun, gitu kan. Nah, jadi anak ini sudah berpikir, oh berarti supaya kupu-kupunya ini tetap banyak, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini soal benar salah. Ini ada pernyataan. Ketika masuk ke tahap ketiga, nah maka anak ini akan membaca ini. Hewan tersebut berhenti makan dan mengandalkan energi dari proses yang terjadi di tahap kedua. Apakah kata-kata mengandalkan energi ini menjadi sulit buat anak-anak? Saya pikir tidak. Karena mereka tahu makan untuk energi. Gitu. Ya. Tahap keempat adalah fase dewasa yang dapat menghasilkan telur sangat banyak tanpa melalui perkawinan. Nah ini, kok ada tulisan seperti ini ya? Apakah semua anak secara umum tahu? Saya yakin tahu Bapak Ibu. Karena mereka belajar kan tentang ini, tapi mereka hanya melihat fakta ini. Mereka melihat fakta gambar. Nah, tapi jawabnya dia tahu pasti salah. Karena harus melalui perkawinan. Daur hidup kupu-kupu pada gambar tersebut disebut daur sempurna karena melalui fase pupa. Nah, ini soal seperti ini, hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu menulis lebih lengkap lagi di stimulusnya, itu no problem. Tidak masalah. Ini soal yang terakhir ya, saya tulis ngajak. Tapi kalau Bapak dan Ibu hanya menulis seperti ini, maka ini adalah bentuk pernyataan yang tidak dikehendaki. Karena ini adalah pernyataan teori. Paham ya Bapak dan Ibu? Ini pernyataan teori. Walaupun bisa melihat gambar, tapi kan dia harus tahu yang disebut daun sempurnanya itu seperti apa. Kalau anak tidak ingat, tidak akan bisa jawab itu. Kalau tidak ingat. Walaupun konsepnya dia tahu, tapi anak-anaknya stuck. Apa istilah daun sempurna, apalagi dari daerah lain, belum tentu dia ngerti tentang daur sempurna, gitu kan. Nah, ini hati-hati yang ketiga, karena yang ketiga ini lebih mengarah ke teori. Ya, ini tidak kita inginkan hadir soal seperti ini. Ini saya kasih contoh ya, Bapak dan Ibu. Oke, berikutnya saya akan, nah ini menjodohkan atau disebutnya drag and drop. Nah ini Bapak dan Ibu, nah ini contohnya. Kalau di dalam aplikasi kemungkinannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ini saya ulang lagi. Nah pilihannya mana? Premisnya AAA, premis ini BBB, pilihannya ada 3. Jadi ini ada 2 premis, ada 3 respon. Maka ini ini akan tertarik ke sini, ini akan ditarik ke sini. Ini kalau di aplikasi. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak perlu seperti itu. Ya, karena kan belum masuk aplikasinya. MIMTS menyediakan 2 premis dan 3 respon. MA menyediakan 3 premis dan 5 pilihan respon. Ya, sorry, ini 5 respon. Ya. Bapak dan Ibu sebenarnya ini harusnya sejajar ya. Cuma kok kalau mau saya kecilin kok jadinya kecil banget. Jadi pernyataan premis harus berupa kalimat. Pernyataan respon juga harus buat kalimat Bapak Ibu. Jadi kita tidak menulis premisnya dengan kalimat, responnya dengan 1-2 kata. Bukan begitu yang namanya menjodohkan. Tapi pernyataan ini baik premis maupun responnya itu berupa kalimat utuh. Ya, kalimat utuh. Nah, selama ini yang banyak contoh-contohnya itu kan dia hanya pernyataan premisnya berupa kalimat tapi responnya 1 kata. Itu namanya soal pilihan ganda, sama. Nah, tapi kan kita ingin membandingkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya ini berhubungan erat atau tidak gitu. Nah itu ya Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf tidak, tadi saya diingatkan kok contohnya belum ada. Oh ya, ini contohnya belum ada tapi gambarannya seperti ini ya Bapak dan Ibu ya.
Nah, jadi ini untuk MA ada 3 premis dan ada 3 respon yang nanti dipilih. Pilihannya yang mana dari A, B, C, D ini. Jadi bagusnya Bapak dan Ibu ini buatnya kiri kanan ya, Bapak dan Ibu. Tidak seperti yang saya contohkan ini. Ya, tapi Bapak dan Ibu paham. Ya. Nah, ini ya, tapi hati-hati. Dua-duanya harus dalam bentuk kalimat, bukan responnya dalam bentuk 1 atau 2 kata. Dan satu lagi yang sering terjadi. Premis-premis ini tetap dia harus berkesinambungan dengan stimulusnya. Kemudian premis ini, pernyataan respon ini tidak hanya mengarahkan untuk satu premis, tidak. Ya, tapi semua respon-respon ini akan bisa menjadi jawaban bagi semua premis yang disediakan. Karena kadang-kadang ada yang gini, menjodohkan, buat satu kalimat. Pernyataan responnya sudah bisa dipilih itu. Yang AB itu jawaban pasti untuk yang kalimat pertama. Yang CD itu pasti kalimat untuk yang kedua. Tinggal milih. Bukan seperti itu. Ya, tapi semuanya harus benar-benar bisa disandingkan, bisa mempengaruhi, dan anak-anak harus berpikir sangat baik apa yang setara antara premis dengan responnya. Ya, dari 2 pengertian. Bukan dari satu kalimat, satu kata, bukan, dari 2 pengertian yang ada. Ya, dari 2 statement yang ada, dari 2 pernyataan yang ada. Apa yang setara ini? Apa yang saling mendukung satu sama lain? Nah, makanya Bapak dan Ibu, ini sebenarnya sulit loh, menjodohkan itu sulit. Ya, dan ini Bapak dan Ibu harus belajar. Bukan tidak bisa, pasti bisa. Nah, Bapak dan Ibu perlu pengalaman untuk membuat soal-soal tipe seperti ini. Ya. Nah, itu ya, Bapak dan Ibu menjodohkan. Saya mohon maaf, saya lupa tidak menaruh contohnya langsung ke pertanyaan singkat atau isian singkat. Kok ada isian atau pertanyaan ya? Memang ada 2. Nah, tapi kita lihat di sini. Stimulusnya sama modelnya ya, karena kan dari satu stimulus bisa beranak jadi 5 soal tadi ya, nanti yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Tapi ini, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Kemudian atau ini, Nuri memiliki 2000 kelereng, kemudian diberikan kepada Diksan 500 kelereng dan Rudi 700 kelereng, maka kelereng Nuri menjadi jawabannya pasti. Nah, ini rumitnya Bapak dan Ibu. Kok jawabannya hanya 1 kata? Iya, Bapak dan Ibu, yang diminta hanya 1 kata atau kalau dalam bentuk angkat 1 nominal. 1, 10, 1000, 2000 tanpa titik. Jadi seperti ini. Karena ini disesuaikan dengan aplikasinya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ini tidak mengandung opsi, harus berpikir apa jawabannya. Nah, makanya supaya jawabannya ini tidak banyak, kalau kita bertanya ibu kota negara Indonesia, ya saat ini 1 kan, Jakarta gitu. Ya, Jakarta. Harusnya kan DKI Jakarta. Nah, kita tulis Jakarta karena syaratnya harus 1 kata. Nah, maka pilihlah yang Bapak dan Ibu terlatih, jawaban ini tidak akan berkembang menjadi banyak. Walaupun 1 kata. Contohnya, ini saya pernah membuat soal, akhirnya soal ini terdrop. Contohnya, soal ini tumbuhan pada siang hari setelah ada matahari akan mengalami apa gitu lah, kurang lebih soalnya itu gitu ya. Kunci jawabannya saya membuatnya transpirasi. Saat itu saya lupa, ada bahasa Indonesianya penguapan. Bahasa Indonesia penguapan. Akhirnya kan rumit itu, karena ini masuknya ke aplikasi, ada transpirasi, ada penguapan. Nah, karena ini bicara sains ya. Nah, itu ada 2 jawaban. Nah, sekarang Bapak dan Ibu harus berpikir bagaimana benar-benar ini hanya mentok di 1 kata itu saja jawabannya.
Pilihannya apa? Ya kalau angka yang pasti. Kalau angka ya, angka kan tidak hanya milik literasi numerasi ya Bapak dan Ibu, yang lainnya juga bisa bermain di angka. Ya. Tapi kalau sudah masuk rumus bisa nggak? Tidak Bapak dan Ibu, kalau rumus nggak bisa. Pokoknya angka. Yang kedua, pilih lokasi atau tempat yang pasti. Misalnya contohnya ibu kota. Kalau di yang lainnya nanti Bapak dan Ibu harus berpikir keras ini. Bagaimana memunculkan hanya satu kata dalam jawaban. Kayaknya sepele ya Bapak dan Ibu, tapi tidak. Ini rumit. Kenapa? Karena nanti Bapak dan Ibu akan berhubungan dengan aplikasi. Kalau sekarang kan belum ya Bapak dan Ibu. Akan berhubungan dengan aplikasi. Sehingga yang sulit di sini adalah bagaimana Bapak dan Ibu berpikir menyusun soalnya. Kalimat soalnya supaya nanti menimbulkan jawaban hanya satu saja, tidak lebih dari satu, ya. Nah, ini juga contoh yang sama tadi ini, karena ini sebenarnya banyak banget soal yang diturunkan dari sini, tapi saya mengambil contoh isian ya, Bapak dan Ibu. Pada paragraf ketiga, bla 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 bla, kemudian nah, kita lihat yang di sini, saya hanya ingin menuju pada sini, yang warnanya biru, ini adalah pertanyaan kan? Nah, masih ingat kan Bapak dan Ibu, pertanyaan harus di paragraf yang baru. Jawabannya, elang. Tidak ada pilihan lain Bapak dan Ibu, karena kita lihat tanda panah yang ada di paling ujung ini, itu elang, di sini juga sama elang. Tidak ada alternatif lain jawabannya. Ya, nah inilah yang kita harus pikirkan. Ya, bagaimana kita bisa menjawab jawabannya ini tidak memiliki alternatif yang lain. Kalau pertanyaan saya, misalnya pada produsen di sini, manakah yang menjadi produsen? Wah, ini pilihannya banyak. Ada rumput, ada jagung, ada tanaman berbunga. Nah, ini yang disebut produsen. Kan banyak pilihannya. Berarti lebih dari satu kata. Oh ya, satu lagi ada yang tanya. Kalau kata menjemuk bisa enggak? Misalnya rumah sakit, rumah makan. Tidak. Betul-betul hanya satu kata saja. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus berlatih benar-benar bagaimana membuat konsep jawabannya hanya satu kata. Ya. Dan tidak menerbitkan kata-kata yang lain. Nah, itu yang harus difikirkan oleh Bapak dan Ibu. Itu ya Bapak dan Ibu, selesai itu. Ada 5, oh ya ini paragraf baru, jawabannya satu kata. Ya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, syarat penulisan soal, nah ini harus memperhatikan konten, konteks, pengetahuan tadi sudah kita bahas. Kemudian susunan kalimat menggunakan kaidah bahasa Indonesia juga sudah paham Bapak dan Ibu. Nah, ini petik pertanyaan dari informasi aktual yang tersedia di stimulus. Ya, informasi aktualnya apa ini? Kalau sudah sampai L3 aktual yang bisa dikembangkan ini seperti apa nih? Esensi yang bisa dikembangkan seperti apa nih? Jadi ambil esensinya. Jangan hanya memindahkan kalimat menjadi satu pertanyaan. Tidak begitu ya, Bapak dan Ibu. Menentukan nilai-nilai penting dari informasi yang ada. Nah, cek ya dari semua informasi yang disediakan di stimulus mana yang bisa menjadi makna yang penting untuk bisa dipertegas. Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa walaupun sekedar instrumen yang kita susun, tapi kita harus membangun persepsi anak-anak dia termotivasi pada hal baru, pada hal yang kreatif, pada sesuatu keilmuan yang memang harus dia kembangkan. Nah, itu bisa menjadi sebuah motivasi buat anak-anak ketika hanya sekedar membaca instrumen atau soal. Nah, itu pentingnya ya di dalam berliterasi ini. Merancang pertanyaan atau pernyataan mengarah pada nilai-nilai penting. Nah, ini diulang lagi. Kemudian pertanyaan dirancang harus melatih keterampilan berpikir. Nah, ini Bapak dan Ibu. Apakah keterampilan berpikir ini harus hot? Tidak. Kalau hot kan keterampilan berpikir lebih tinggi, atau kalau kita terjemahannya keterampilan berpikir tinggi gitu.
Padahal keterampilan berpikir tinggi itu mulai dari L1 ya, Bapak dan Ibu, L1, L2, itu adalah keterampilan berpikir. Tapi bagaimana meramunya, ini lebih sederhana, anak tidak harus berpikir yang berat-berat gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau sampai ke L3 kan anak itu harus banyak banget yang harus diramu di otaknya anak-anak ini. Untuk mengembangkan pertanyaan atau pernyataan dan pilihan jawabannya, dianjurkan menggali informasi dari sumber setara sebagai inspirasi. Bapak dan Ibu boleh, tapi hati-hati. Jangan sampai terlalu lepas dari stimulus yang disediakan. Tapi kalau ternyata di situ ada dukungan, silakan Bapak dan Ibu membuat satu statement di kolom pertanyaannya tambahan, ya bukan tambah, atau mempertegas lagi pernyataan-pernyataannya dari kalimat-kalimat yang Bapak Ibu peroleh, kemudian tanyakan. Tapi sekali lagi, bukan menjadi sesuatu hal yang baru, tapi sesuatu yang setara atau memang bisa menjadi lebih jelas lagi stimulus yang sudah disediakan. Itu boleh Bapak dan Ibu. Karena kita memang tidak sampai ke bentuk stimulus bertingkat. Ya, kita kan hanya dari satu stimulus. Tapi Bapak dan Ibu kalau ingin melakukan itu boleh sah-sah aja. Ya. Nah, kemudian berikutnya susunan kalimat per kalimat dalam pertanyaan atau pernyataan wajib menggunakan susunan kalimat sendiri. Bapak dan Ibu pasti mudah banget mengambil dari mana-mana. Ya. Tapi para koordinator ini jeli. Sudah pandai menilai gaya bahasa orang gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu hati-hati. Ya, susunan kalimat sendiri, tapi tentu saja dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Tapi kan ada selek-selek ya, istilahnya apa ya Bu Penny ya, Bu Sri Penny. Jadi ada gaya-gaya masing-masing di personal ya. Nah ini, jika susunan soal terindikasi menjiplak atau plagiat dari sumber tulisan aslinya, maka secara otomatis akan tertolak. Sama seperti kasus kemarin. Ada stimulus yang hampir 90% ini muatannya ada di internet. Itu terdeteksi, Bapak dan Ibu. Tapi ada yang benar-benar dirancang sendiri itu tulisannya. Ada yang seperti itu luar biasa. Dan itu pasti di antara Bapak dan Ibu. Ya. Nah, berikutnya, Bapak dan Ibu, saya sedikit saja ingin mengajak Bapak dan Ibu, ini memang soal PISA, tapi ini menggelitik sih, menggelitik. Jadi saya itu bergelut di PISA sudah sangat lama ya sebenarnya, dan saya pernah dilibatkan sejak tahun 2007. Jadi, tapi bingung gitu, bagaimana bisa menyebarluaskan ini? Nah, makanya saya semangat banget ketika diminta berbagi tentang literasi gitu. Karena dari dulu tuh gimana nih caranya gitu ya, cara bagaimana menularkan apa yang harusnya ada, yang seharusnya sekarang sudah dikembangkan oleh kita ya, guru-guru di Indonesia, terutama guru-guru madrasah. Nah, saatnya nih Bapak dan Ibu ya harus melakukan itu. Ini soal PISA Bapak dan Ibu. Ya. Coba kita lihat. Ini sederhana kan? Seorang petani menanam jagung jadang, gulma mulai tumbuh di antara benih-benih jagung. Ini digambarkan. Ini karena gambarnya kurang bagus ya. Jelaskan mengapa gulma perlu disiangi. Nah, ini bahasa baku. Nah, kok ini yang dicontohkan ini? Ini karena soal PISA Bapak dan Ibu. Saya hanya ingin menggambarkan. Ini ada catatannya. Ini dari Prof. Nizam yang pernah menjadi Kepala Puspendik ya. Sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi yang seperti ini, anak-anak tidak bisa menjelaskan. Anak-anak kita tuh banyak sekali yang tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena tidak terlatih, tidak menjadi budaya. Dia hanya tahu ada tanaman jagung, dia hanya tahu di antara tanaman jagung ada gulma. Tapi mengapa ada gulma? Tidak tahu kenapa. Dia tahu gulma kalau kebanyakan maka mempengaruhi tanaman jagung, dia tahu. Tapi apa yang harus diperbuat tidak disentuh sampai sejauh itu anak-anak Indonesia. Makanya nanti kurikulum Merdeka Belajar, kalau Bapak dan Ibu nanti sudah membuka bukunya, itu beda banget. Ya, beda banget. Kebetulan saya reviewer dari buku-buku yang diterbitkan di kurikulum Merdeka.
ya, kurikulum merdeka. Nah, jadi saya sebut bukan kurikulum prototipe lagi ya, karena sudah diresmikan menjadi kurikulum merdeka. Ya. Nah, ini kita lihat di sini. Angkanya hanya 10% saja dari rata-rata yang 29% yang bisa menjawab. Ini perbandingan dari berbagai negara. Ini kan sesuatu yang ada di keseharian anak-anak, ya, di lingkungan kita sendiri. Nah, ini. Kemudian ini. Nah, kalau ini luar biasa. Ternyata anak Indonesia dengan model soal yang banyak gambarnya, sedikit informasinya, justru daya imajinasinya tinggi. Bapak dan Ibu nanti bisa cek ya hasil-hasil dari PISA itu. 81% bahkan bisa di atas rata-rata. Artinya apa? Berarti anak-anak Indonesia banyak yang visual ya. Jadi dia senang melihat gambar seperti ini. Ya, ini kan hanya kotak manakah yang berisi gambar 2 binatang yang dapat bertelur. Wah, anak Indonesia tahu semua. Ya, tahu semua ini anak Indonesia ini. Ya, rata-rata tahu. Nah, ini ya. Pasti yang dijawabnya A. Tapi ternyata anak-anak yang di negara maju justru kita lihat. Oke, negara maju juga termasuk tinggi, tapi negara-negara seperti Rusia itu ternyata di bawah kita. Kenapa? Karena alam kita itu kaya, yang seperti ini banyak dikenalkan di lingkungannya sendiri sebenarnya. Itu telur bebek, ini telur katak, ya. Itu anak kambing. Pasti kan kita bicaranya seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu terekam dengan baik di anak-anak. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, ya mohon maaf ya, karena ini PISA itu kan sains ya, saya mengkajinya di sains ya. Nah, ada unta, kera, zebra, paus gitu ya. Kemudian ditanyakan ekosistem yang paling sering dijumpai. Ini soalnya sederhana. Ya, ini soal untuk anak usia 15 tahun ya. Kalau di PISA itu mainnya di usia ya, usia 15 tahun. 60% anak Indonesia mampu menjawab benar. Baru 60%. Dibandingkan rata-ratanya sudah 86%, Bapak Ibu. Artinya apa? Pendekatan kita terhadap anak-anak ini itu rendah terhadap fenomena yang ada di sekitarnya gitu. Ya, nah ini jadi ini low benchmark. Nah sekarang kita yang lebih tinggi lagi nih. Soal yang kalau menurut kita orang dewasa ini soal gampang ini gitu ya. Dalam sebuah rantai makanan pemangsa merupakan, ini sebenarnya ada sebelumnya stimulusnya ada ya Bapak dan Ibu. Memakan binatang lainnya. Binatang yang dimakan disebut mangsa. Pernyataan yang benar tentang pemangsa dan mangsa. Nah ini binatang dengan gigi runcing mestinya pemangsa. Ini kan logika Bapak Ibu ya. Ini logika sebenarnya. Tapi anak-anak tahu setiap binatang ada yang punya gigi, ya binatang buas pasti punya gigi gitu. Pemangsa selalu besar dari mangsanya. Apa iya? Apa yang dia pernah lihat? Bagaimana antara harimau dengan gajah? Ya kan? Nah, binatang yang besar tidak mungkin sebagai mangsa. Ini kan sama dengan yang pernyataan kedua sebenarnya, hanya dibolak-balik kalimatnya. Beberapa binatang dapat menjadi pemangsa dan mangsa. Pasti anak-anak juga tahu ya mana yang memang dominan menjadi pemangsa, mana yang dimangsa. Anak-anak pasti dia terbiasa lihat di lingkungannya, kucing dia makan apa, anjing makan apa, harimau dia mungkin lihat di video, di film dan seterusnya. Tapi yang seperti ini ternyata daya pikir anak-anak kita itu masih rendah Bapak dan Ibu. Nah, hanya 11%. Hanya 11% dari rata-ratanya berapa nih? 36. Bayangkan ya. Kadang saya suka shock ya. Nah ini, tapi saya tularkan kepada Bapak dan Ibu karena saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, ayo Bapak dan Ibu, sekarang di ruang kelas sampai nanti Bapak dan Ibu menyusun instrumennya, ayo kita selalu berliterasi. Apakah selalu berliterasi? Tidak Bapak dan Ibu, karena tetap konsep-konsep dasar harus diberikan juga ya ke anak-anak. Nah ini harus sampai bagaimana anak-anak itu
mau kenal fakta dengan baik, mau memahami konsep dengan baik, mau paham, artinya dia bisa menjelaskan secara prosedural apa-apa yang terjadi di permukaan bumi ini, dan dia memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu, metakognitif. Nah, itu yang diharapkan. Nah, jadi kadang-kadang saya pernah menjadi korektor, itu luar biasa Bapak dan Ibu. Sedih Bapak dan Ibu ya kalau melihat perkembangannya. Nah, saya ingin menularkan kepada Bapak dan Ibu, ayo Bapak dan Ibu, mulai dari sekarang kita berliterasi. Nah, sekarang kita cek ya Bapak dan Ibu. Ini ada contoh instrumen literasi sains. Dari sisi bahasa stimulus ini memang belum terlalu banyak diedit. Nah, maafkan ya, karena saya ingin mencoba menyusun ini. Nah, saya menyajikan soal PG. Ini soal tentang denyut nadi, ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Kemudian ini bercerita bagaimana menghitung denyut nadi. Ya, kita lihat di sini. Kemudian rumusannya ada ternyata berdasarkan usia juga ternyata berbeda-beda. Yang terbaik yang mana, berapa kali denyutnya. Nah, di sini dicontohkan yang usianya 20 tahun. Ya, contohnya yang 20 tahun. Tapi boleh dong, ini soal sains ya Bapak dan Ibu, kan ada angkanya juga ya sains ya. Jika orang tua usia 60 tahun, nah anak diminta untuk menghitung. Apakah ini soal HOTS? Bukan Bapak dan Ibu. Karena contohnya udah ada. Contohnya ada di stimulus. Anak tinggal mengkreasikan sesuatu yang baru untuk mendapatkan data yang belum ada yang 60 tahun ini. Berarti ini bukan soal L3. Walaupun ini hitungan susah ya, tapi bukan. Ini soal L2 ya. Nah, ini sesuai dengan jenjang MTS iya. Nah, tapi keterhubungannya kita lihat, oh ternyata ada keterhubungannya di paragraf 2 dan 3. Nah, pengetahuannya juga inovatif karena yang dicontohkan di stimulusnya usia berapa, tapi ini bukan inovasi tingkat tinggi. Ya, susunan opsinya kurang dari 7 kata, jadi ini bisa diterima soal seperti ini. Kita lihat satu lagi contoh soalnya ya, Bapak dan Ibu, soal benar salah. Ini pernyataan. Gangguan diabetes pada seseorang akibat gagalnya pankreas memproduksi insulin. Ini yang pertama. Ya. Gangguan diabetes. Ada nggak kalimat diabetes di sini? Ada ternyata Bapak dan Ibu. Ya. Tapi di sini hanya memberikan suatu gambaran orang-orang mana saja yang rentan kesehatannya yang memiliki penyakit tertentu. Salah satunya adalah diabetes. Di dalam stimulus ini tidak menceritakan apa itu diabetes. Tidak Bapak dan Ibu, walaupun semua tahu diabetes itu karena penyakit gula. Tapi sebabnya apa? Tidak semua ingat. Nah, ini soal teori, bukan soal inovasi. Karena sumbernya tidak ada di sini, walaupun kata diabetesnya ada. Nah, termasuk yang kedua. Jantung manusia terdiri dari 2 ruang ventrikel dan 2 ruang atrium. Ya benar, kita membahas tentang jantung di sini. Tapi bukan jantung secara teori. Ya, ini kita berbicara tentang bagaimana kerja jantung itu, ya, yang melahirkan denyut nadi, ya, yang menurunkan pengetahuan nanti bagaimana denyut nadi itu yang baik untuk usia seseorang. Nah ini tapi benar kita bahas jantung, tapi kan bukan ini, di stimulus ini isinya bukan teori. Nah jadi sesuai dengan MTS ya, keterhubungannya tidak ditemukan, walaupun di sini ada kata-kata jantung, ada kata-kata diabetes. Tapi sebenarnya sama sekali tidak berhubungan. Ya, maka ini dipertanyakan, dan karena ini soal teori, maka Bapak dan Ibu hati-hati. Ini ditolak.
soal seperti ini tidak bisa di dalam literasi. Ya, nah ini Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini contoh lain. Ini tentang penguin. Ini ceritanya tentang, ini soal numerasi ya. Ini gambarannya, kemudian ini ada data telurnya. Ini menurut saya ini double garden simulasinya. Di sini diterangkan, di gambar diterangkan. Nah, ini ada gambarannya. Tapi kita tidak membahas simulusnya ya, Bapak dan Ibu. Ini juga dari PISA sih sebenarnya. Soal PG. Ilmu yang mempelajari tentang burung penguin adalah ABCD. Iya, kita berbicara tentang burung penguin. Tapi kita tidak berbicara tentang ilmu penguinnya. Ya. Yang kita bicarakan adalah fisiologi, bagaimana reproduksi, bagaimana dia membuat sebuah populasi. Nah, itu dari penguin. Ini adalah keilmuannya. Ya. Jadi keterhubungannya nggak ada, walaupun kata penguin ini ada. Ya. Nah, ini pengetahuan di kelas. Bapak dan Ibu yang guru biologi pasti tahu jawabannya, tapi yang bukan guru biologi mungkin tidak tahu. Ya. Nah, susunan opsinya memang benar. Hanya satu kata semuanya dan setara, dan tetap disusunnya dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Ini sudah benar, ya. Tapi keterhubungannya yang tidak ada. Maka Bapak dan Ibu, karena ini sifatnya teoritis, ini juga ditolak. Karena ini hanya dipelajari di kelas, ini untuk cek-recek Bapak dan Ibu di dalam ruang kelas saja. Nah, ini. Nah, ini soal isian singkat. Nah, ini isian singkat. Pada akhir tahun berapa banyak penguin dewasa dan anaknya yang tetap berada pada koloninya. Jadi ini ada koloni, ini ada penjelasannya ya di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini jawabannya 12.000. Nah, 12.000 jangan pakai titik ya, 12.000 kayak gini jawabannya. Seperti ini. Apakah soal ini diterima? Ya, karena soal ini ada kita mendorong anak untuk berpikir. Ya, tidak harus berpikir tingkat tinggi kan ya, karena di sini sudah ada datanya, tinggal menghitung saja. Pengetahuan, pengembangan ada, dan ini bisa diterima. Nah, yang seperti ini Bapak dan Ibu, sederhana sebenarnya soalnya. Tapi benar-benar ini bersandar pada stimulus. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Ini terakhir, ini sebenarnya sudah saya sampaikan kemarin. Tapi saya merasa perlu menjelaskan lagi. Jadi pertanyaan kembali ke paragraf baru, ini benar ya, ke paragraf baru, setujukah kamu? Itu kan paragraf baru. Susunan opsinya kurang dari 7 kata, iya. Kok ini, nah ini urutan A sampai D-nya, nah ini. Nah ini. Ini kan sama, setuju, setuju, setuju gitu. Ini sebenarnya soalnya kurang bagus ya. Nah ini harusnya ditukar sama kita, yang C jadi B, yang B jadi C gitu ya. Nah ini, nah saya hanya mengingatkan juga di sini ini ditulis 3 bukan angka 3 ya. Kemudian ini, nah ini kalau bahasa asing dimiringkan, nah seperti ini. Oke ya, Bapak dan Ibu. Nah, rambu penilaiannya tidak jauh berbeda, originalitasnya, orisinil enggak nih yang Bapak Ibu buat, kemudian kesesuaian isi, retorika atau pengembangannya, kesesuaian alur tulisan, dan paling tidak ini yang harus dipatuhi oleh Bapak dan Ibu. Ya, selain tadi kaidah-kaidah yang sudah disampaikan. Lain-lain, ini saya tetap mengingatkan Bapak dan Ibu tetap harus mengikuti ya. Mengikuti link Zoom-nya, YouTube streaming-nya. Kalau misalnya sewaktu-waktu memang dibutuhkan, panitia tidak melayani komunikasi bagi calon penulis soal dalam bentuk apapun, ya calon hanya di waktu tertentu saja, seperti yang sudah Bapak Ibu rasakan 2 minggu lalu ya. Kemudian wajib memantau perkembangan informasi atau pengumuman resmi pada laman yang disediakan. Nah ini ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat berjuang, mudah-mudahan sukses Bapak dan Ibu, selalu semangat untuk sesuatu hal yang baru ya buat kita semua. Sekali lagi makasih, saya kembalikan ke Bu Sri Penny, saya stop share terlebih dahulu.
Silakan Bu Sri Penny. Baik, terima kasih Bunda Penny, penjelasan Ya, sama-sama. sangat luar biasa, gamblang ya, teman-teman seluruh Indonesia. Ada satu pantun dulu buat semangat teman-teman kita ya. Silakan. Minum teh hangat sambil makan roti, ditemani suami atau istri tercinta. Tetap semangat calon penulis AKMI, semoga kemudahan menyertai kita. Baik. Terima kasih Bu Penny. Oke, teman-teman semuanya, saya tandem sama Pak Mujahid J. Nanti ada yang nyimak di YouTube, di live streaming YouTube. Baik, teman-teman yang berada di Zoom dan berada di live streaming YouTube, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan pertama J, untuk yang dari awal sudah angkat tangan. Ini Ibu Iin Farihah. Monggo Ibu Iin Farihah. Halo, Ibu Iin Farihah. Dan silakan Bapak Ibu bisa, apabila saya tidak bisa melihat Bapak Ibu di hand raise atau raise hand, bisa menulis di kolom chat baik di YouTube maupun di Zoom, nanti akan dipantau oleh teman-teman. Silakan Ibu, belum ada respon. Silakan Ibu dari Kalimantan Selatan ini, Ibu Mul, monggo Ibu Mul, masih stay di Zoom. Semoga tidak ditinggal tidur ya. Baik, saya cuma yang di chat aja dulu. Baik. Ya Bu Penny harus unmute yang bertanya karena mereka tidak diizinkan untuk unmute sendiri. Oh baik. Ya, baik. Yang ada di kolom chat dulu J, Bunda Yuna, teman-teman dari Bunda Penny, bagaimana caranya untuk membuktikan kebenaran pada soal PG? Ini dari Ibu Khalida Agustina. Bunda Penny, bisa ditanggapi bagaimana cara membuktikan kebenaran jawaban pada soal PG? Ini adalah pertanyaan dari Ibu Khalida Agustina. Monggo Bunda Penny. Suara belum terdengar, Bu. Monggo, Bunda Penny. Oh, maaf ya, saya mute. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana cara membuktikan kebenaran ya? Membuktikan kebenaran soal PG. Bapak dan Ibu, sebagai penulis soal, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, sama sekali tidak bisa bekerja sendiri. Kenapa? Banyak sekali kelemahan-kelemahan pada seorang manusia. Ya, banyak sekali hal-hal yang memang tetap harus ada masukan-masukan, ada introspeksi dan sebagainya. Yang pertama adalah yang bisa dilakukan sebenarnya review diri sendiri. Jadi kalau Bapak dan Ibu menyusun soal, kalau saya gini modelnya, saya nyusun soal nih hari ini. Kemudian bulan depan soal yang saya susun hari ini saya buka lagi. Nah, ketika saya buka lagi ternyata yang terlihat, saya lihat, ternyata saya menyusun soal ini kok saya nggak bisa jawab ya. Ternyata jadi rancu. Itu trik yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua, saya nanya, kalau saya kadang sering melemparkan pertanyaan ke anak-anak di kelas, ya. Nah, biasanya saya pilihkan juga anak-anak, kamu bisa nggak menjawab soal ini gitu. Itu kalau ke anak-anak. Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh semua guru mungkin ya. Karena kebetulan saya di insan cendekia, saya bisa melakukan itu. Kemudian kalau anak-anak bingung, apalagi anak-anak ini adalah anak-anak yang dalam klub biologi, kayaknya Bu soal ini kalimatnya aja udah rumit, bacanya kurang sederhana. Nah itu biasanya memberikan masukan.
Itu yang kedua. Jadi itu kita sudah minta tolong orang. Yang ketiga ya sesama guru biologi. Ya, kalau di sekolah hanya di madrasahnya sendiri ya mungkin di MGMP-nya gitu. Makanya harus ada aktif di MGMP. Nah, itu kalau untuk prepare diri sendiri ya. Tapi kalau untuk bank soal ini tidak bisa dibiarkan seorang penulis kita terima datanya, kita terima soalnya, tetap harus ada reviewer. Jadi nanti soal-soal yang disusun oleh Bapak dan Ibu adalah soal-soal yang disusun oleh Bapak dan Ibu ini akan di review oleh tim review yang sudah kita tunjuk, ya, yang sudah kita SK-kan gitu ya. Dan itu adalah kita sudah pilihkan orang-orang yang memang punya kredibilitas yang bagus sebagai reviewer. Itu sudah ada. Ditambah lagi nanti Bapak dan Ibu akan ada pakar yang juga akan mengarahkan kepada Bapak dan Ibu. Nah, itu kalau sudah dalam konteks kita dalam satu lembaga ya. Tapi kalau pribadi itu tadi caranya ya. Jadi ini trik saya. Jadi dulu saya bikin soal pertama kali itu saya cek ini kok kayaknya soal saya nggak bagus ya. Pasti kalau kita baru bikin soal itu ragu-ragu, banyak banget keraguannya. Nah, tapi kalau kita sudah biasa, ya kita sudah tahu ya trik-triknya. Nah, biasanya begitu ya. Kita endapkan soal tersebut, tapi kita komitmen suatu saat harus saya baca lagi. Nah, ternyata benar. Kadang kita baca kita juga bingung kemarin jawabannya apa ya gitu. Walaupun kunci jawabannya itu kita simpan. Jadi jangan di soal itu diberikan jawaban, tidak. Gitu. Jadi ini apa ya, maksudnya apa ya? Kayaknya soalnya rancu deh sana. Itu bisa jadi seperti itu. Itu kalau untuk prepare sendiri ya, untuk ke kita sendiri gitu. Tapi sekali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tetap butuh bantuan orang untuk bisa mereview hasil kerja kita, hasil karya kita. Itu saja. Silakan Bu Sri Penny, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bunda Penny. Saya beri kesempatan untuk teman-teman yang berada di Zoom. Untuk beberapa pertanyaan yang di live chat ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Penny di materi, banyak yang mohon untuk disimak kembali di channel YouTube ADMI agar nanti bisa dipahami ya, karena ini banyak pertanyaan yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Penny. Baik, saya beri kesempatan Ibu Uswa. Silakan Ibu Uswa. Silakan Bu. Halo, assalamualaikum. Silakan Ibu. Suaranya mana ya? Di Bu Uswa. Silakan Bu, sudah saya. Halo, assalamualaikum. J, silakan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatan ini ya Ibu Penny. Ini pertanyaan saya. Yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan. Kan kemarin di stimulus itu kita tidak ada indikator, Bu, ya. Itu di aplikasinya juga nggak ada indikator. Nah, untuk kali ini, apakah indikator soal sudah disediakan? Itu yang pertama. Yang kedua, PG kompleks itu seperti apa Ibu detailnya? Ini saya kurang pahamnya, kan ada PG biasa itu dengan pilihan A, B, C, D. Untuk PG kompleks, apakah mesti yang tadi seharusnya pakai angka 1, 2, 3, 4 dengan pernyataan 2 atau 3 benar atau 2 salah? Itu mohon dijelaskan kembali Ibu ya untuk yang PG kompleks. Dan yang ketiga, apakah jawaban PG kompleks juga cukup sampai 7 kata saja maksimumnya Ibu? Nah itu kan karena tadi contohnya juga panjang gitu Ibu. Terima kasih. Terus untuk yang ini, yang rumit lagi di
konstruksi 4 menjodohkan. Nah, ini tadi saya bingungnya di antara premis dan respon. Ibu menggunakan premis A, respon A, dan seterusnya. Nah, ini tentunya dari premis 1, 2, 3, 4, apakah ini nantinya harus saling ada keterkaitannya sehingga menghasilkan respon yang berkaitan juga, apakah yang dimaksud konstruksi 4 menjodohkan seperti itu, Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Langsung Uswa ya? didampingi. Ibu Uswa ya? Uswatun hasanah, iya. Dari Uswa. Ngawi. Monggo, Bunda. Oh, dari Ngawi. Iya. Uswa, indikator sejak kemarin sudah kita sediakan. Ada indikator itu gitu ya. Jadi tadi saya sudah juga sampaikan, saya share ulang ya apa yang tadi saya sampaikan. Tolong yang lainnya ikut menyimak supaya nanti tidak ditanyakan ulang ya. Nah, jadi ini saya kembali lagi ke awal banget ya. Tadi indikator yang dimaksud itu apa ya? Kalau indikator itu kalau dalam penulisan soal kan ya hanya ini. Ini saya ngambil dari ini sosial budaya ya, bukan saya ganti dulu deh. Ini sosbud, nah, biar nggak salah ya. Nah ini kan sudah ada indikator. Tulisannya kecil banget ya. Indikator butir soal. Sejak kemarin sudah dibuatkan, ada. Nanti Bapak dan Ibu harus benar-benar membaca semua indikator ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan, satu indikator ini bisa dikembangkan sesuai permintaan atau sesuai instruksi, bisa 2 soal yang berbeda bentuk. Ya, tapi kita lihat yang L2 ini, satu indikator hanya menulis, Bapak dan Ibu hanya perlu menuliskan bentuk soal PG kompleks. Nah, ini ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu benar-benar harus menyimak. Ada minggu yang sebelumnya juga ada kok indikator gitu ya. Nah, ini ada. Nanti Bapak dan Ibu harus cek ya. Harus cek ini. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu mengambil judul stimulusnya Panglima Perang Jawa untuk yang sosial budaya, maka cek apa indikatornya. Ini betul-betul harus dibaca dan disimak banget oleh Bapak dan Ibu semua. Apapun literasinya, apapun jenjangnya. Nah, kemudian berikutnya itu kan tadi pertanyaannya tentang bedanya PG kompleks dan PG biasa gitu ya. Nah, rasanya sih ini juga bukan satu hal yang aneh ya. Kalau Bapak dan Ibu mencermati soal-soal UTBK, soal-soal seleksi perguruan tinggi, itu kan ada soal 1, 2, 3, 4. Memilih 1, 2, 3, jawabannya A. Memilih 1, 3, jawabannya B. Memilih 2, 4, jawaban dan seterusnya. Itu juga sebenarnya PG kompleks. Tapi PG kompleks yang dimaksud di sini bukan itu. Ya, bukan itu. Jadi PG kompleks itu macam-macam. Ya, PG kompleks itu macam-macam. Jadi ini kalau PG biasa, sebenarnya kita boleh loh menulis opsinya itu 1, 2, 3, 4 boleh. Tapi instruksinya kepada Bapak dan Ibu, dan instruksi juga kalau dari pemerintah, untuk soal PG ini pasti dimintanya opsinya A, B, C, D, MA sampai E. Itu pilihan ganda. Nah, untuk membuktikan bahwa jawaban itu benar tadi sudah disampaikan. Nah, ini PG. Jadi dari 4 atau 5 opsi ini kita hanya memilih 1 jawaban benar, Bu. Nah, apa bedanya dengan PG kompleks? Sederhana banget, Bu, bedanya. Bedanya hanya di sini. Ini PG kompleks. Kalau tadi hanya memilih 1 jawaban benar dan terbukti kebenarannya. Kalau ini memilih lebih dari 1 jawaban, jadi bukan 1. Nah, biasanya untuk pembeda mana pilihan ganda biasa dengan pilihan ganda kompleks, ini seperti ini. Opsinya tidak ditulis A, B, C, D. Apakah boleh
Boleh juga sebenarnya ditulis A, B, C, D. Hanya supaya nanti tidak mengalami kekeliruan, terutama di tingkat anak-anak atau murid kita, maka biasanya opsinya, tandanya saja yang kita bedakan. Ya, jadi yang sebelumnya A, B, C, D, E dan itu sudah berlaku umum, ya, terus PG, maka kita tidak perlu mengotak-atik karena itu sudah berlaku umum. Nah, maka yang berlaku kurang umum, ini pilihan ganda kompleks dan macam-macam sebenarnya bentuk pilihan ganda kompleks, tapi yang kita minta adalah ini. Kita tidak ada aturan seperti soal seleksi perguruan tinggi 1, 2, 3A, 1, 3B dan seterusnya, bukan itu. Tapi anak-anak benar-benar free, dia boleh memilih mana 2 yang benar dari 4 jawaban yang tersedia. Mana 2 jawaban benar untuk MA dari 5 jawaban yang tersedia. Nah, 1, 2, 3, 4 itu hanya sebagai pembeda penanda, Ibu. Ya, Bapak, dia hanya sebagai pembeda saja. Kita boleh loh menulis ABCD, tapi yang instruksi saat ini adalah Bapak dan Ibu kalau pilihan ganda kompleks, maka opsinya ditulis 1, 2, 3, 4. Supaya menjadi pembeda dengan PG biasa yang tadi, gitu ya Ibu ya. Sebenarnya kan sederhana saja. Nah, contohnya ini kan, nah ini literasi numerasi. Manakah penjelasan Tito yang sesuai? Ini dari 4 opsi yang disediakan, anak memilih 2, bukan memilih 1. Kalau hanya memilih 1, salah jawabannya, karena yang diminta 2. Nah, bisa jadi anak memilih 1 dan 2. Harusnya kan jawabannya 3. Salah juga Bapak Ibu. Yang benar hanya 1 dan 3. Kalau jawabannya 1 dan 4, ya salah juga. Jawabannya 3 dan 4, walaupun 3-nya benar, salah juga, nilainya 0. Yang kita minta adalah jawabannya benar semua dari 2 yang dipilih gitu. Bukan 1, tapi 2. Nah, varian soal seperti ini sebenarnya kan banyak. Cuma instruksi yang Bapak Ibu terima saat ini, ya ini tadi untuk yang ini. Hanya memilih 2 dari 4 opsi yang Bapak Ibu buat nanti, hanya 2 yang benar. Dan harus ada 2 yang benar. Tidak boleh 1. Ya. MA juga demikian, ada 5 opsi, harus ada 2 yang benar, tidak boleh 1, harus 2 dan pasti 2-nya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang menjodohkan, saya mohon maaf karena memang satu agak terlewat karena saya mencari soal menjodohkan tidak semudah soal yang lain ya, tapi sudah terpikir sejak kemarin itu. Soal menjodohkan saya harus cari yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Nah ini dulu, soal benar salah. Pernyataannya apakah sesuai aturannya harus kurang dari 7? Oh nggak bisa Bapak dan Ibu, yang namanya pernyataan untuk Bapak dan Ibu membuat 7 kata akan mengalami kerumitan sendiri. Hanya Bapak dan Ibu harus dipikirkan jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, misalnya Bapak dan Ibu sampai membuat 3-4 baris, itu sudah tidak akan dibaca. Ya biasanya tidak dibaca. Kan kita masih baru belajar ya masalahnya. Nah, jadi yang simpel saja. 1 atau 2 baris. Ya, 2 baris. Ya, paling banyak 13 sampai 15 kata aja menurut saya sudah panjang banget. Ya, udah panjang banget. Nah, paling ya normalnya 10-12 kata lah seperti itu. Yang kita yakinkan dalam satu tarikan nafas kita selesai membaca soal itu gitu. Untuk pilihan benar dan salah. Termasuk menjodohkan juga sama. Menjodohkan itu juga apakah harus saya memberikan contoh ini karena ini sebenarnya kan saya buatnya bukan sekarang, untuk sekarang aja ya. Saya sudah berkali-kali menggunakan slide ini untuk menjelaskan bagaimana kita membuat soal menjodohkan gitu. Nah ini seperti ini namanya drag and drop. Jadi ini kalau ada di aplikasi kurang lebih ya seperti ini tadi ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal narik ke sini, pindahkan ke sini. Tapi yang sepadan. Nah sekali lagi tadi saya sudah tekankan, baik premis maupun respon, dua-duanya harus dalam bentuk kalimat. Apakah harus 7 kata juga?
yang penting tidak panjang. Untuk saya menentukan ini 7 kata, kasihan nanti yang di literasi membaca, kasihan yang di literasi sosial budaya. Akan sulit itu mengungkapkan ekspresi di dalam pernyataannya. Tapi yang penting, tidak sampai berbaris-baris, sampai 4, 5 baris, 6 baris, tidak. Kasihan juga anaknya, karena dia harus membaca 2 kalimat yang nanti padanannya saling keterkait, saling berhubungan satu sama lain. Apakah maknanya sama atau dia makna yang bertingkat? Jadi si respon ini merupakan jawaban dari si premis, atau dia memperkuat, respon ini memperkuat premis, itu bisa. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pikirkan. Dicoba dulu Bapak dan Ibu. Pertama, pasti kurang percaya diri, bisa jadi seperti itu. Tapi ayo Bapak dan Ibu, semua kalau berlatih, belajar, pasti bisa. Itu. Mudah-mudahan jelas ya jawabannya ya. Saya stop share lagi. Silakan Bu Sri Penny. Baik, terima kasih Bunda Yuna. Jawaban Bunda Yuna dan pertanyaan Bu Uswah tadi beberapa sudah ada di YouTube juga, hampir sama pertanyaannya. Jadi teman-teman yang menyimak di YouTube maupun di live streaming bisa tercover jawabannya. Tapi ini memang pertanyaannya sangat banyak sekali. Mungkin insya Allah besok akan ada klinik masing-masing dengan tim ya, tim koordinator masing-masing literasi. Nanti juga bisa di lebih ke jenjangnya masing-masing ya Bun, sama di literasi masing-masing nanti bisa fokus begitu ya. Baik, kita diberi waktu sampai jam 9:30 ini. Berarti Bunda Penny kita tutup aja ini ya. Oh ya, iya ada 9, hampir 9:30 ya, 1 menit lagi. Ya. Baik, ada informasi Bunda Yuna atau sudah kami tutup? Sedikit saja Bu Sri Penny dan Bu Penny, seluruh presentasi yang disampaikan Bu Penny hari ini, juga link pengumpulan soal sudah disiapkan di spreadsheet utama kita, termasuk sertifikat penulisan tahap 1. Jadi penulis yang tidak lanjut ke tahap sekarang sudah kami beri ucapan terima kasih lah sudah bergabung di BIMTEK tahap 1. Sudah ada sertifikatnya di sana juga. Jadi insya Allah sudah ready semuanya Bu Penny. Jadi tinggal besok yang belum sempat dijawab, insya Allah Bapak dan Ibu koordinator juga wakil koordinator siap ya. Ya kan Bu Sri Penny juga akan ada Bu Sri Penny akan ada siap ya? Bu. Di Siap, literasi siap. membaca. Ini Iya, Pak Sopar suaranya. Iya, besok membaca dan numerasi ya. Ya, betul. Iya, benar. Oke, baik. Silakan Bu Sri Penny, sudah dari saya. Baik, teman-teman semuanya, baik yang ada di link Zoom maupun di YouTube, kami ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman tercerahkan semuanya dengan paparan Bunda Penny dan segala bentuk pertanyaan yang sudah dijawab beliau. Semoga malam ini menjadi malam yang indah ya. Jadi bukan malam yang waduh gitu berat gitu, tapi saya yakin teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang hebat ya. Saya harap untuk besok itu sudah ada di jadwal dan sudah akan dikirim di link. Mohon teman-teman nanti menyimak untuk jadwal besok adalah bimbingan numerasi dan membaca. Ya. Jadi nanti akan dibagi waktunya, nanti teman-teman bisa tanya jawab dengan kami masing-masing koordinator dan wakil koordinator. Begitu nggih. Terima kasih Bunda Penny, terima kasih yang sama. Terima kasih yang ada di YouTube juga. Jangan lupa yang belum subscribe channel Admi ya, biar Admi dikenal di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Semoga malam ini kita bisa mimpi indah ya, jangan mimpi stimulus. Stimulusnya udah lewat, bikin udah lewat, sudah disediakan stimulus ya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Warahmatullahi. Terima kasih Bu Penny. Terima kasih Bapak dan Ibu atas semangat semua. Terima kasih Bu Penny. Terima kasih. Assalamualaikum.
wabarakatuh. Ibu Sama Bu Penny. dan Bapak Ibu semua. Salam ya. Assalamualaikum.